Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi di pelajaran yang keempat, tema 1, subtema 1, kelas 6 SD, tumbuhan sahabatku. Semoga adik-adik tetap sehat selalu dan tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran ini. Yuk kita simak selanjutnya. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengalamanmu sehari-hari, kamu bisa menuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Dari situ, adik-adik bisa melihat gambar dan mulai membuat kesimpulan dari gambar ini. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memanfaatkan bagian tumbuhan berupa akar, batang, daun, buah, dan biji tumbuhan. Akan tetapi, pemanfaatan tumbuhan tidak boleh mengganggu kelestarian tumbuhan alam. Tumbuhan memiliki banyak peran bagi makhluk hidup, antara lain tumbuhan sebagai paru-paru dunia, tumbuhan penghasil oksigen yang sangat diperlukan untuk makhluk hidup untuk bernafas, tumbuhan sebagai pengatur lingkungan. Tumbuhan akan menjadikan hawa lingkungan menjadi sejuk, nyaman, dan segar. Tumbuhan sebagai penjaga keseimbangan alam, yang mana tumbuhan menjadi bentuk tempat hidup alam bagi satwa dan lingkungannya. Tumbuhan sebagai perlindungan. Tumbuhan melindungi kondisi fisik alami lingkungan sekitarnya dari berbagai peristiwa alam. Contohnya, angin kencang, terik matahari, gas, debu-debu, serta kebisingan suara. Contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia yaitu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan sandang, dan bahan obat-obatan. Selain itu, tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, penghasil minyak asiri, dan bahan baku industri. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami dan penyedap makanan. Adik-adik, berikut ini disajikan ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Di situ teks dari paragraf 1 ada ide pokoknya sudah ditentukan, juga kesimpulannya sudah ditentukan. Selanjutnya, dari paparan yang disajikan, adik-adik diminta untuk menemukan ciri-ciri kesimpulan yang baik dari gambar berikut. Di sini juga disajikan paragraf yang kedua, teksnya beserta ide pokok dan kesimpulannya. Adik-adik coba belajar menemukan kesimpulan yang ada pada gambar tersebut. Setelah adik-adik belajar mencari ciri-ciri kesimpulan yang baik, adik-adik bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada layar ini dengan cara mempause video ini dan menulisnya pada buku tulis kalian, supaya menambah pengetahuan kalian dari pelajaran hari ini. Perlu adik-adik ketahui, tadi adik-adik diajak untuk menemukan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Sudah ketemu apa belum? Nah, ciri-ciri kesimpulan yang baik harus berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan.
3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Suatu pernyataan yang akan dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, itulah ciri-ciri kesimpulan yang baik ya adik-adik. Sekarang mari kita belajar untuk menulis isi cerita dari masing-masing gambar di atas. Nah, adik-adik dari gambar tersebut, 2 gambar itu adik-adik buat cerita beberapa paragraf saja. Lalu adik-adik menentukan nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas. Adik-adik bisa menulisnya dengan singkat. Lalu adik-adik bisa mencari 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga dari Pancasila. Setelah itu, untuk mengasah kemampuan adik-adik seperti biasa, di sini disajikan beberapa soal ya. Soal ini bisa kamu tulis pada buku tulis kamu dan mulai mengerjakannya. Boleh mencari bantuan pada internet atau pada orang tua atau kakaknya yang mungkin mengetahui jawaban tersebut. Terima kasih, semoga pelajaran kali ini bisa menambah pengetahuan bagi adik-adik. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video kami. Sampai jumpa di pembelajaran yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.